Halo semuanya, di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita santet bagian ke-10 dari akun Pascus Endokrin. Jika saya memberitahukan siapa pelakunya, apa yang akan kalian lakukan? Tanya bapak saya kepada warga yang berkumpul di sana. Tentu saja kita akan menangkapnya. Masalah pengadilan, kita tentukan nanti. Apa mau kita adili sendiri atau dibawa ke kantor polisi? Celetuk salah satu warga. Memang kalian bisa menjamin bahwa ucapan saya benar? Jawab bapak. Tentu saja, bapak kan seorang dukun. Jawab warga lain yang sepertinya tampak bersemangat. Baik, pertama, saya sangat tidak nyaman dibilang seorang dukun. Karena saya tak membuka praktik. Saya hanya berniat membantu Kang Asep karena kasihan melihat istrinya. Kedua, apa bapak-bapak di sini punya bukti penguat bahwa ucapan saya benar? Setiap warga saling berpandangan. Wajah mereka tampak kebingungan, termasuk juga Pak Lurah. Tentu saja ucapan bapak benar. Jika bapak saya menyebutkan nama baru, sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah, tapi hanya mengalihkan kebencian pada orang baru lainnya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak Lurah? Ucap warga yang tampak tidak sabar. Pak Lurah masih diam dan belum mengambil keputusan. Sementara warga saling berbisik, berbicara di belakang, saling bertukar pendapat apa yang seharusnya mereka lakukan. Musyawarah ini berjalan begitu alot, hingga tak terasa azan maghrib terdengar. Begitu azan selesai berkumandang, tiba-tiba Pak Lurah bangun dari duduknya. Bisik-bisikan di belakang seketika terhenti. Semua mata tertuju pada Pak Lurah. Begini saja, agar cepat beres dan tidak ada lagi kecurigaan. Bagaimana kalau si Mardi disumpah pocong? Pertanyaan Pak Lurah membuat kaget semua orang. Bila kamu benar-benar tak bersalah, seharusnya tidak keberatan, Mardi. Ucap Pak Lurah menatap Kang Mardi, yang kemudian disusul gemuruh suara warga mengiyakan pendapat Pak Lurah tersebut. Tentu saja, saya tidak keberatan, jawab Kang Mardi dengan sedikit ragu. Mungkin dia merasa merinding mendengar nama sumpah yang jarang dilakukan ini. Akhirnya keputusan Pak Lurah bisa sedikit meredam rasa kesal warga, termasuk Kang Asep mungkin. Setelah itu, Pak Lurah mengumumkan bahwa sumpah akan dilakukan setelah azan Isya di masjid. Kemudian ia memerintahkan beberapa warga untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk kelangsungan sumpah pocong nanti. Seperti kain kapan. Sebenarnya Bapak mau berpendapat, tapi melihat antusias warga yang begitu semangat, maka Bapak memutuskan untuk setuju saja. Setidaknya kecurigaan ini tidak berakhir dengan kekerasan. Saya tidak terlalu paham dengan konsep sumpah pocong. Tapi pendapat beberapa orang, sumpah ini ada karena percampuran agama dan tradisi budaya ketimuran, khususnya Pulau Jawa. Jadi, menurut kepercayaan warga setempat, sumpah pocong dilakukan oleh seseorang yang dicurigai berkata bohong. Konon, bila si pembohong melakukan sumpah pocong, maka kesialan atau bahkan bencana bisa menyelimutinya seumur hidup. Sumpah ini dianggap bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Tapi di era modernisasi seperti sekarang, rasanya jarang orang yang melakukan cara-cara seperti ini. Sekitar 7:30 malam, banyak warga berkumpul di halaman depan masjid. Mereka penasaran dengan kejadian langka seperti ini. Entah bagaimana caranya, kabar tentang sumpah pocong ini cepat sekali merebak di kalangan warga. Kang Mardi baru selesai dimandikan. Kini tubuhnya sedang dibungkus dengan kain kapan. Melihat pemandangan seperti itu tentu saja membuat bulu kuduk saya merinding. Setelah tubuhnya selesai diikat dengan tali pocong, tubuh Kang Mardi dibopong di tengah masjid. Sumpah siap diucapkan. Semua warga menyaksikan dengan tegang. Namun tiba-tiba terdengar teriakan anak kecil dari arah luar. Kang Asep! Kang Asep! Semua orang perhatiannya teralihkan ke arah pintu pagar masjid.
melihat seorang anak kecil sedang ngos-ngosan memanggil-manggil nama Kang Asep. Kang Mardi yang sedang terlentang pun ikut-ikutan bangun hingga membuat orang yang berada di depannya meloncat kaget. Kang Asep yang merasa dirinya dipanggil langsung menghampiri anak kecil yang ternyata anak tetangganya, sembari bertanya ada apa sebenarnya. Teh Ratih keluar rumah, gak tahu kenapa, seperti orang kesurupan, ucap anak kecil dengan nada terbata-bata berusaha mengatur nafasnya. Tanpa pikir panjang, Kang Asep segera berlari menuju rumahnya. Seketika juga beberapa orang yang berada di masjid, termasuk Pak Lurah, segera menyusul Kang Asep meninggalkan Kang Mardi yang masih duduk kebingungan dalam kondisi tubuh terikat dalam kain kapan. Saya dan Bapak juga ikut pergi, sedangkan orang-orang yang berkumpul di sana ada yang pulang karena ketakutan, sebagian lagi ada yang pergi menyusul karena rasa penasaran. Ketika kami sampai di rumah Kang Asep, terlihat ibu mertuanya sedang menangis. Menurut mertua Kang Asep, ketika Teh Ratih sedang duduk menonton TV, tiba-tiba ada suara anjing yang menggonggong keras dan tak henti-henti di luar rumah. Karena ibunya takut dengan anjing, maka Teh Ratih yang berinisiatif pergi ke halaman untuk mengusirnya. Namun selang beberapa menit, Teh Ratih tak kunjung juga kembali. Lalu ibu pergi menyusulnya, tapi Ratih tidak ada. Dan menurut tetangga, tadi Ratih terlihat berlari sambil memegang batu mengejar anjing hitam ke arah barat, ucap mertua Kang Asep yang kemudian menangis kembali. Kang Asep yang hendak pergi karena emosi ditahan beberapa warga. Kata Pak Lurah, sebaiknya kita melakukan pencarian bersama-sama. Sekitar 20 orang yang dipimpin Pak Lurah siap untuk melakukan pencarian. Sementara Bapak mengajak saya pulang setelah berpamitan dengan Kang Asep. Kata Bapak dia akan membantunya dengan cara lain. Antar Bapak ke rumah Aki Merah, ucap Bapak kepada saya. Tanpa banyak bertanya, saya menarik gas, meluncur menuju rumah Ki Merah. Sekarang saya merasa yakin mungkin Ki Merah lah pelakunya. Dia telah memanfaatkan kesempatan ketika Teh Ratih ditinggalkan oleh suaminya untuk melancarkan serangannya lagi. Memang Ki Merah itu siapa, Pak? Tanya saya ketika di perjalanan untuk menghilangkan perasaan tegang. Kamu masih ingat dengan cerita Bapak tentang Teh Maria? Bapak malah kembali bertanya. Menurut Bapak, Ki Merah sejak muda memang gemar mengulik ilmu-ilmu kebatinan. Waktu itu Bapak masih remaja. Masih ingat ketika Kang Solihin hampir saja membunuh seorang yang diduga menyantet istrinya. Menurut Bapak, orang tersebut adalah Ki Merah. Memang waktu itu tidak ada bukti yang kuat, tapi berdasarkan desas-desus yang beredar di kalangan warga, meyakini bahwa Ki Merah memang pelakunya. Bagaimana Bapak yakin kalau waktu itu Ki Merah orangnya? Saya masih penasaran. Bapak saya bercerita bahwa kakek saya lah yang memberitahunya. Waktu itu kakek saya baru pulang dari sawah malam-malam habis mengairi sawah. Ketika lewat belakang rumah Kang Solihin, samar-samar dalam redupnya lampu bohlam, dia melihat sesosok pria sedang menggali tanah. Karena merasa curiga, kakek saya bersembunyi di balik semak-semak mengawasi. Mungkin sekitar 5 menit berlalu dan lubang itu telah selesai, pria tersebut mengeluarkan bungkusan kain putih dari sakunya, yang kemudian ia masukkan ke dalam lubang galian yang baru dibuatnya. Saat melihat sosok pria tersebut berbalik badan, dia yakin wajah itu adalah wajah Ki Merah. Dan keesokan harinya, tragedi mengerikan Teh Maria terjadi. Kakek saya merasa berdosa juga karena tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat, bila dia jadi saksi pun, tanpa bukti yang kuat, pengadilan akan tetap tidak percaya. Kenapa Ki Merah melakukan itu pada Teh Maria, Pak? Tanya saya masih penasaran. Menurut Bapak, tak ada yang tahu apa motif dibalik penyantetan Teh Maria waktu itu. Ada yang bilang dia cemburu karena Ki Merah menaruh hati sama Teh Maria. Ada yang bilang keluarga Kang Solihin berselisih dengan keluarga Ki Merah tentang batas kebun mereka. Tapi ada yang bilang juga itu hanya kegilaan Ki Merah waktu muda yang ingin mencoba ilmu kebatinan yang baru dipelajarinya. Ada yang pasti, kabar itu simpang siur.
Hanya Kimera sendiri yang tahu alasannya. Mengerikan kalau yang terakhir menjadi alasan Kimera menyentuh orang. Gila benar, psikopat akut. Sungguh merinding saya mendengar ada jenis orang seperti itu di muka bumi ini. Terus kenapa sekarang Bapak bisa yakin kalau yang mengguna-guna teh rati adalah Kimera? Kakek saya pernah bilang kepada Bapak bahwa ilmu seperti ini sangat sulit untuk dikuasai. Hanya satu orang yang ia kenal yang bisa melakukan santet jenis ini. Dan satu lagi menurut Bapak saya. Intuisi dan hasil dari penerawangannya selalu mengarah pada Kimera. Tidak terasa dalam obrolan panjang itu akhirnya kami tiba di depan rumah Kimera. Saya kira Bapak akan langsung melabrak, marah-marah dan menendang pintu rumahnya. Tapi nyatanya Bapak bertamu dengan sopan. Dia mengetuk pintu masuk dengan pelan sambil mengucapkan salam. Istri Kimera menyambut dengan ramah. Kami dipersilahkan masuk. Segelas teh hangat dan keripik pisang disajikan sambil menunggu Kimera datang. Setelah Bapak dan Kimera duduk berhadap-hadapan, Bapak langsung mulai berbicara. Saya mohon Ki, siapa yang mau nyuruh Aki, tolong hentikan. Saya sudah tak tega melihatnya. Apa maksudmu? Jawab Kimera cengengesan. Sudahlah Ki, kita tak usah pura-pura lagi. Raut wajah Kimera berubah menjadi serius. Mungkin dia sudah tak bisa lagi menyepelekan Bapak sekarang. Setelah memuji kejelian Bapak, Kimera mulai bercerita. Sebenarnya aku tak mau lagi menggunakan ilmu seperti ini. Kau tahu sendiri akibat ulahku di masa lalu, aku sudah dicap jelek oleh masyarakat sini. Dikucilkan, disepelekan, bahkan dipandang kriminal. Mereka hanya bisa menghakimi tanpa pernah tahu alasanku melakukannya dulu, ucap Kimera. Ada seorang pria umurnya mungkin sama denganku. Dia mendatangiku malam-malam dan menceritakan masalahnya dengan gamblang. Aku tak tega mendengarnya. Setelah mendengar ceritanya itu, aku merasa menjadi diriku yang dulu. Dia memiliki nasib yang sama sepertiku. Iblis dalam diriku muncul kembali, hingga aku mengiyakan permintaannya, lanjut Kimera. Memang apa yang pria itu ceritakan? Apa dia punya masalah dengan keluarga si Asep? Saya ingin mendengar alasannya, Bapak bertanya.